Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi ketiga di Indonesia, salah satu dari Seven Summits Indonesia, di mana tentu naik ke gunung ini nggak gampang, nggak sembarangan. Apalagi ini gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia. Tinggiannya ada di 3.726 meter di atas permukaan laut. Lokasinya ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baru-baru ini ada pembahasan yang cukup mengguncang internet, khususnya netizen Indonesia dan Brazil, karena ada salah satu pendaki dari Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani. Kemudian namanya adalah Julian Marins, seorang solo traveler asal Brazil yang dikenal suka ngebagiin perjalanannya keliling dunia di akun sosial medianya. Semuanya bermula ketika hari Jumat tanggal 20 Juni. Juliana bareng 12 rekannya. Ini sebenarnya masih rancu, 12 atau 6, tapi sepertinya ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok tuh berisi 6 orang plus 1 guide. Jadi kalau kita lihat di fotonya sendiri, kelihatan Juliana bersama 5 orang rekannya dan 1 guide atau pemandu, sesuai dengan aturan yang berlaku di Rinjani sendiri. Karena guide to tracker rasionya itu 1 guide per 4-6 trackers. Yang mana sebenarnya ini masih diperdebatkan. Banyak orang yang bilang 1 guide buat 6 pendaki itu kurang. Harusnya 2, yang 1 di depan, yang 1 di belakang barisan si kelompok ini. Tapi itu urusan nanti dan mungkin akan jadi evaluasi juga. Cuman kondisi cuaca waktu itu sebenarnya kurang mendukung. Di salah satu video yang kesebar, kelihatan kalau kabutnya tuh tebel banget. The view is amazing. Yeah, you can. Oh, it was so worth it. So worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing. Yeah, great. Sebenarnya ada nada satir di situ, kayak nih lihat nih viewsnya bagus banget, anjay, kabut, full kabut. Ada nada satir di situ, mungkin karena harapannya viewnya bagus atau gimana. Yang padahal Indonesia sekarang lagi kemarau basah dan hujan nggak bisa ditebak, and so on. Tapi udah nih, pokoknya di sini istirahat, terus siap untuk lanjut ke puncaknya. Masuk hari Sabtu tanggal 21 Juni, pendakian lanjut menuju puncak Rinjani. Dan tolong diingat, ini mereka pergi tuh kisaran dini hari, pokoknya ketika masih gelap gitu. Dan menurut artikel yang dikeluarin sama BBC, 2 anggota kelompok Juliana itu sempat ngasih tahu kalau pendakian itu susah. Salah satunya mengatakan pendakian itu sangat sulit dan sangat dingin, benar-benar sangat berat. Dikutip dari jaringan TV Brazil. Lalu pas pendakian udah ada di sekitar area Cemoro Tunggal, Juliana kelihatan kecapean. Dan di sini poin yang orang pertanyakan sekali, karena ada 2 versi di sini. Jadi gini, kalau dari versi anggotanya keluar omongan kayak gini. Salah satu anggota kelompok itu mengatakan pada saat kecelakaan terjadi, Juliana berada di belakang kelompok yang mendaki bersama pemandu mereka. Saat itu masih sangat pagi, sebelum matahari terbit, dalam kondisi jarak pandang yang buruk dengan hanya lentera sederhana untuk menerangi medan yang sulit dan licin. Dari narasi ini, seolah-olah nih kayak masih dipertanyakan gitu. Karena kalau misalkan bersama pemandu, kok ketika kejadian kecelakaan itu terjadi, pemandunya nggak tahu. Jadi kayak seolah-olah nih ada gap di tengah-tengah mereka nih. Tapi versinya Ali Mustopa yang ini selaku guide-nya, selaku pemandunya mereka, dia ngebantah udah ninggalin Juliana. Dia bilang ia menyarankan Juliana untuk beristirahat, sementara ia terus berjalan bersama anggota kelompok lainnya. Terus di sini ada kalimat lain, tetapi Ali menyatakan bahwa kesepakatannya adalah menunggunya sedikit lebih jauh di depan pendakian. Jadi kayak mungkin seolah-olah kayak ada temen satu kecapean di belakang, terus yang lain udah pada jalan. Ya udah nanti kita istirahat aja di sana gitu. Tapi si guide-nya ini tetap ngikut dulu untuk mungkin mengawal yang 5 orang di depan supaya berhenti di titik pertemuan. Menurut Ali, ia hanya 3 menit di depan Juliana dan kembali mencarinya ketika ia merasa aneh
bahwa wanita Brazil itu membutuhkan waktu begitu lama untuk sampai ke titik pertemuan. Jadi kayak ini 5 orang sama guide udah ada di titik pertemuan, kok Juliana lama banget nih. Akhirnya dicarilah Juliana ini, tapi tidak ketemu. Pokoknya klarifikasinya Ali Mustafa adalah itu ya. Menurut teman rombongannya yang lain gimana, kita nggak tahu nih. Pokoknya waktu Ali Mustafa balik untuk mencari Juliana, Juliananya udah nggak ada. Ketika ngelongok ke jurang, guide-nya kaget karena ngelihat ada cahaya senter yang diyakinin kalau itu asalnya dari senter yang dipakai sama Juliana. Akhirnya ketahuan kalau Juliana jatuh ke jurang. Terjadilah kecelakaan itu. Kita stop dulu sampai sana karena gini. Yang dilakuin guide-nya salah gak sih? Nah gini, menurut lo aja nih, maksudnya gini, you go as a team. Kok bisa salah satu temen lu, anggota kelompok lu kecapean meskipun selisih jarak 3 menit ditinggal? Bukannya justru ketika dia kecapean di situ, ya udah temeninnya di situ gitu. Apa yang terjadi? Gue nggak tahu nih. Maksudnya ini gunung, gelap. Kalau satu nggak kuat di kepala gue, yang lainnya harusnya juga nemenin dulu nggak sih? Maksudnya daripada mereka jalan duluan. Dari situlah narasinya tuh jadi liar gitu, kayak ditinggalin guide-nya ini. Yang mana technically speaking, iya, maksudnya meskipun cuma 3 menit, ya kalimatnya kan bener tetap ditinggal gitu kan. Terus juga ada yang mempertanyakan ini temennya kemana, apa yang terjadi, dan segala macamnya. Ketika benar-benar dipastikan kalau itu adalah korban, guide langsung menghubungi TO atau otoritas yang berwenang dan juga nelpon pihak berwajib untuk dilakukan tindakan. Ketika itu total ada tim berjumlah 11 orang yang berangkat untuk melakukan pertolongan terhadap korban. Ini di hari Sabtunya, ini Sabtu pagi ya berarti. Pokoknya Sabtu pagi 6.30 ketahuan kalau Juliana ada di bawah. Terus akhirnya guide minta tolong apa segala macam, otoritas datang, bahkan pihak otoritas katanya masih sempat ada ngedenger suara teriakan. Ini ada salah satu video amatir ya, yang sepertinya akan gue sensor karena ini YouTube. Tapi intinya di titik ini masih kelihatan sebenarnya. Dan seperti masih ada pergerakan. Pokoknya dari video ini ngasih lihat posisi dari Juliana yang kondisinya tuh jatuh sekitaran 150 sampai 200 meter. Itu informasi pertamanya tuh, kayak sekitaran segitu. Sempat ada drone juga yang diterbangkan, minjem dari salah satu pendaki yang orang Spanyol kalau gue nggak salah, untuk ngecek kondisi dan ngelihat kalau Juliana itu masih ada pergerakannya waktu itu. Nih, ini shot dari atas dari drone-nya dan kelihatan masih ada pergerakan, jadi kayak masih hidup di awal-awal ketika terperosok ke dalam jurang. Oh sorry, sebelum itu, ini kan ada postingan orang di Instagram ya yang melihat dari sudut pandang lain gitu. Terus sempat ada kalimat, saya itu istirahat. Ini intinya dia mendaki juga ya. Saya saat itu istirahat di bawah pohon cemara tunggal dan di situ ada yang buat api unggun. Saya pikir karena kedinginan, tapi ternyata ada yang sakit. Nah saya jalan menuju puncak sampai tiba di puncak jam 8 pagi. Saat saya turun, saya melihat banyak orang berkumpul pada jam 10 siang lebih, dan itu posisinya emang sudah kabut tebal. Jadi kalau berdasarkan ini, jam 10 siang udah rame, itu karena jam 9.50 tim SAR gabungan langsung dikerahkan. Tim SAR gabungan ada TNI, ada Polri, ada Basarnas, dan langsunglah dilakukan percobaan untuk evakuasi. Waktu itu karena asumsi jatuhnya di kedalaman 150 sampai 200 meter, berusahalah tim SAR untuk turun dengan tali yang panjangnya 300 meter. Tapi waktu turun, Juliana nggak ada. Dipanggil juga nggak nyaut. Asumsi terburuknya adalah Juliana jatuh jauh lebih dalam. Entah karena kontur tanah yang pasir kayak lu lihat. Ini kan, ini udah pakai tali masih rada struggle men. Dan ini curam sekali loh, tolong diingat ya. Ini kita lagi bicara gunung. Entah karena si kontur tanahnya, entah karena kemiringannya, atau karena Juliananya sendiri ada usaha untuk mungkin berusaha menyelamatkan dirinya sendiri tapi malah makin terperosok.
Tapi intinya di kedalaman 300 meter Juliana nggak ada. Panik dong, wah makin panik itu. Tim SAR pada hari pertama saat korban jatuh pada tanggal 21 Juni itu sudah berusaha turun di tebing. Tapi karena posisi korban jatuhnya jauh banget, akhirnya tali tim SAR nggak cukup untuk menjangkau, ditambah posisi korban pada saat itu tiba-tiba menghilang. Alhasil tim SAR terpaksa bermalam di tebing dan di atas menggunakan flying cam. Kalau ada yang nanya kenapa nggak pakai helikopter, karena posisi yang susah dijangkau, kanan kiri tebing ditambah jurang. Dan cuaca juga waktu itu nggak mendukung lah pokoknya. Wah, ini ada informasi yang gue nggak tahu nih. Nah sebenarnya itu juga bisa dibilang kesalahan si korban, karena saat itu korban istirahat di pinggir atau di dekat tebing atau jurang. Nah pada saat si korban ingin berdiri untuk melanjutkan perjalanan, korban mengalami gejala pusing. Saya menduga bahwa korban mempunyai riwayat penyakit darah rendah yang akhirnya pandangan korban buram dan kepala pusing hingga korban terjatuh sendiri ke belakang saat jam 5 pagi. Posisi waktu itu saat menuju puncak. Semua yang naik pada tanggal 20 Juni itu muncak bareng. Nah kebetulan saat itu saya istirahat. Oh barulah ketemu itu. Dia juga salah satu orang yang melapor sebenarnya ke tim SAR. Oke, jadi terkendala nih di tanggal 21 Juni hari Sabtu itu. Hari Minggu ada update. Update-nya adalah upaya penyambungan tali dilakukan dan dicari lagi pakai drone. Tapi tetap nggak ditemuin lokasinya. Bahkan drone thermal yang dipakai belum bisa maksimal soalnya terhalang sama cuaca buruk. Lagi-lagi kendalanya di cuaca. Sebenarnya waktu hari Minggu itu kayaknya ada dua keputusan deh. Maksudnya ayo yang satu pakai drone, satu cari pakai drone, satu kita cari pakai tali manual. Tapi tetap nggak membuahkan hasil. Hari Senin tanggal 23 Juni lokasi Juliana akhirnya ditemukan. Berhasil ditemukan pakai drone, tapi kondisinya udah kelihatan nggak bergerak. Dengan posisi tersangkut di tebing batu dengan kedalaman kurang lebih 400 sampai 500 meter. Personil akhirnya diturunin buat ngecek kondisi, tapi sekali lagi karena cuaca yang ekstrim pencarian harus ditunda dulu. Di waktu yang bersamaan, Gubernur NTB ngasih arahan buat percepat evakuasi, ngasih opsi buat penggunaan helikopter, apalagi yang dicarinya juga helikopter yang khusus tim SAR gitu yang ada talinya. Helikopter hoist yang emang peruntukannya itu untuk rescue. Nah, hari Selasa tanggal 24 Juni tim akhirnya diturunin lagi buat ngejangkau lokasi Juliana berada dan berhasil menjangkau korban di kedalaman 600 meter. Dari sana dikonfirmasi kalau Juliana sudah, dan langsung dilakuin yang namanya proses wrapping survivor. Tapi karena lagi-lagi perkara cuaca, proses evakuasi harus diberhentiin dulu. 7 orang tim SAR harus bermalam di lokasi dan terbagi di beberapa titik. Bermalamnya pakai flying cam gitu. Jadi kayak ada yang di ketinggian 200, ada yang ketinggian di 400, dan ada 4 rescuer yang ada di samping Juliana semalaman supaya tubuhnya nggak semakin jatuh ke bawah. Dan di hari yang sama helikopter yang sudah didatangkan dari Bogor untuk evacuate ini ternyata tidak bisa digunakan karena cuaca yang buruk dan segala macamnya. Padahal udah jauh-jauh diterbangin dari Bogor tapi nggak kepake, gitu-gitulah. Sampai akhirnya setelah bermalam, hari Rabunya jam 6 WITA waktu Indonesia Tengah, jenazah korban dievakuasi menggunakan metode lifting, lalu kemudian dibawa ke pos Sembalung sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Lalu pihak keluarga membawa jenazah Juliana ke rumah sakit yang ada di Bali untuk dilakukan otopsi untuk dipastikan penyebab karena apa. Ketika evakuasi juga Rinjani sempat ditutup. Ada berapa? 300-an orang yang gagal mendaki waktu itu. Tapi ya penutupannya dilakukan supaya evakuasinya lebih baik. Dan ini adalah sebuah peristiwa yang menyedihkan sekali. Dan kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya karena perkara ini seharusnya tidak terjadi. Karena ini tuh bukan kali pertama dan menyebalkan sekali untuk sesuatu hal terjadi berulang kali gitu. Maksudnya
Kalau gua nggak salah masih di tahun ini ada wisatawan juga dari Malaysia yang terjatuh di Gunung Rinjani dan meninggal dunia. And so on. Infonya ada lebih dari 50 rescuer yang membantu evakuasi ini. Ada beberapa pendaki juga yang ikut turun tangan. Dan salah satu bagian paling sedih sih ini ya, ketika tim SAR-nya nelpon orang Indonesia yang ada di Brazil untuk ikut menyampaikan pesan. Minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah dihidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração. Oh, dan Mbak ini berusaha mentranslatekan itu ke bahasa Brazil gitu, untuk menenangkan lah orang-orang Brazil itu, karena narasi yang beredar di internet itu sangat tidak masuk akal, men. Semua kata-kataannya tuh malah jadi kelempar udah makan negara kita, ke presiden, bahkan sampai ke tim SAR kita, yang padahal tim SAR tuh udah berusaha yang sebegitunya dengan semua apa yang sekiranya bisa dilakukan. Pekerjaan mereka kan bukan pekerjaan yang mudah. Coba lu bayangkan ini sedalam ini. Salah satu fokus utama dari evakuasi adalah tidak menambahkan korban baru. Itu salah satu fokus pentingnya. Dan jadi masalah kalau misalkan orang-orang di internet taunya bacot doang, taunya kecot doang, tanpa tahu kondisi lapangan seperti apa. Dan itu justru yang memberatkan. Lu lihat komen-komennya, ini isinya komen-komenan dari Brazil, yang mana gue nggak tahu mereka dapat kabar dari mana. Mungkin ada beberapanya yang diliput TV gue tahu, tapi kayaknya ada orang-orang yang sepertinya menyebarkan misinformasi dan kelemparnya jadi kelempar nyalahin tim SAR, nyalahin negara, yang apa mereka tahu gitu kondisi lapangan kayak apa gitu. Sebenarnya kalau misalkan mereka mau nyalahinnya pemerintah aja nih di luar tim SAR ya, kata gue ya monggo gitu. Karena ada keterbatasan juga yang membuat prosesnya mungkin menjadi lebih lama karena keterbatasan alat. Tadi dari berita yang gue baca tuh kayak terlalu centralized gitu. Jadi kayak alat-alatnya di bawah gunung. Jadi kayak di camp-camp di pos-pos itu jadi harus dinaikin dulu. Jadi nggak yang sedia ada di atas itu dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau misalkan problem mereka adalah mereka nyalain pemerintahnya, ya udah, karena emang dari dulu salah siapa? Salah pemerintah, bukan tim SAR-nya. Tim SAR orang. Mereka juga ditunggu sama keluarganya di rumah. Kayak banyak sekali komen-komen yang berusaha mengkritisi sesuatu tapi kayak salah arah gitu. Intinya tuh yang harus dipahami adalah ketahui siapa yang harus disalahkan gitu. Tapi apakah tim SAR yang salah? Ya enggak juga. Sebenarnya memang nggak semua orang Brazil banget ya. Kayak good apple bad apple aja loh. Maksudnya dalam satu keranjang kan nggak semuanya bagus apelnya. Cuman gue nggak tahu nih presentasinya apakah imbang atau enggak. Jadi kayak awalnya tuh orang Brazil marah-marah, di komen murka, maki-maki segala macam. Mungkin ini setelah mereka nonton TV atau apa. Anda tidak memiliki pertimbangan dan perhatian untuk Juliana, kayak keadilan untuk Juliana. Oh, justice for Juliana, tagarnya yang naik. Nggak masuk akal. Negara yang nggak siap menyelamatkan turis tidak layak dikunjungi. Kaum Juliana. Kenapa mereka berpikiran seperti ini? Karena asumsinya mereka ketika Juliana pertama kali jatuh dan terperosok ke dalam jurang, mereka tahunya masih hidup. Mereka menyalahkan proses yang terlalu lama, yang padahal proses itu tidak bisa diburu-buru. Mereka menyalahkan aspek kok lama gitu, yang padahal bisa kelihatan kalau ini begini bentukannya. Jadi panjang. Oh, ini kalimat dari tim SAR. Dear netizen Indonesia, khususnya netizen Brazil,
kalian jangan berpikir ya enggak kita di lapangan, kita lambat prosesnya, ilah gitulah, apalah gitu. Kita ini di lapangan udah bertaruh nyawa setengah mati. Tolong teman-teman ini jangan berpikir negatif untuk kita. Kita ini sudah bertaruh nyawa. Ini kita ini sudah di hari keempat. Khususnya warga Brazil. Tolong kalian doakan yang terbaik. Jangan menghujat kita. Kita di lapangan ini tidak mudah di sini. Kita ini bertaruh nyawa, setengah mati di sini kita. Teman-teman pada sakit, ada yang tumbang. Karena ini Rinjani ini di medan titik operasi SAR ini bukan hal yang mudah. Mohon teman-teman, jangan kalian menghujat sembarangan di sini. Tolong. Ya, kalau kalian nggak senang langsung DM saya, hujat saya langsung. Coba, kalimatnya kayak gini. Impossible not to be outraged. Nggak mungkin nggak marah ngelihat apa yang pemerintah Indonesia lakukan kepada Juliana Marin. Hampir 3 hari tanpa air, tanpa makanan, dan mereka memperlakukan nyawa orang Brazil with a disregard. Oh, ada klarifikasinya tapi. Saya tahu banyak dari Anda yang menanggapi cuitan ini seolah-olah saya telah menyinggung Anda atau budaya Anda, tapi itu salah. Kemarahan saya ditujukan kepada pemerintah Indonesia yang terlalu lama menyelamatkan Juliana Marin, yang mengakibatkan ia kehilangan nyawa. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menghormati Indonesia dan warga negaranya. Saya minta Anda untuk menghormati saya dan Brazil di saat yang sulit sebagaimana kita sekarang. Ini bro, kondisinya kayak gini. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan dan kasusnya adalah gini. Mereka berpikiran kalau ketika terjatuh Juliana masih hidup. Kenapa nggak dikasih makan? Kenapa nggak dikasih minum? Ada beberapa orang yang menyalahkan kita tidak punya peralatan yang cukup lengkap. Yang mana memang itu juga problem. Gue juga nggak tahu kenapa tidak ada yang mengirimkan makanan dan minuman. Tapi ada beberapa orang yang bilang kalau kontur ini, maksudnya jurangnya ini penuh batu, penuh pasir. Kalau misalkan drone yang harus ke situ adalah drone yang bisa membawa makanan dan minuman, artinya bobotnya harus lebih berat, harus lebih kuat untuk membawa makanan dan minuman tersebut. Ketika harus lebih kuat, artinya baling-balingnya akan berputar lebih kencang, ukurannya lebih besar. Dan ketika posisinya ada di dekat Juliana, apakah itu tidak akan membuat si tanah dan pasir dan batu yang ada di sekeliling bergerak? Kalau misalkan tanah dan pasirnya bergerak terus akan membuat korban jadi makin jauh ke bawah, itu akan jadi PR baru. Dan perdebatannya itu panjang sekali dan penuh kebingungan. Juliana tidak karena terjatuh, ia karena ditelantarkan. Ia jatuh dari tebing, terlihat hidup oleh drone, tapi menghabiskan waktu berhari-hari menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Juliana karena diabaikan. Dia karena orang yang seharusnya diselamatkan ragu-ragu. Ini bukan kecelakaan, itu kelalaian. Oh, ini ada kalimat ini. Yang bisa mengantarkan makanan dan minuman di medan se-ekstrim itu ya cuma drone. Tapi masalahnya tim SAR nggak punya drone macam itu. Dana mereka terbatas. Sementara dana Parjo pakai drone apa nggak bisa ya? Kirim untuk bertahan hidup dulu. Selimut makanan bisa. DJI Flycar 30 sudah digunakan oleh tim SAR Polandia. Polandia gunung tertingginya berapa? Drone mau ngangkat barang di 10.000 kaki. Dan perdebatan itu. Cuman salah satu yang paling menyebalkan adalah ini. Juliana Marin sudah menghilang lebih dari 2 hari di dalam Gunung Merapi di Indonesia. Tour company ninggalin dia. Penyelamatan gagal. Dan kalimat ini yang menyebalkan. If she were a white American woman, there'd be helicopters, headlines, and urgency. Seolah-olah dia tuh kayak mau ngomong kayak kalau dia cewek kulit putih pasti bakal ada helikopter, headlines, dan urgency. Enggak gitu. Perkaranya bukan kulit putih, kulit hitam, bukan perkara rasial, bukan. Kita perkaranya medannya susah. Allahu Akbar. Gue benci banget ngeliatin tweet-tweet kayak gini, sumpah dah. Ada community notes, this post is racist. Nggak ada perbedaan dalam penyelamatan korban, baik di darat maupun di laut. Orang kesal banget men sama tweet-tweet ini men. Kesal gila. Murka lah. Don't bring your in Southeast Asia. Everyone is treated like here.
Lu nggak ada yang spesial. Karena kenapa tiba-tiba bawa perkara kulit putih? Nggak ada. Tempatnya kayak gini, bro. Aneh dah orang di internet, sumpah dah. Dan di IG yang didedikasikan buat korban, mereka masih nyalain tim penyelamatnya. Bener-bener males baca dan pakai otak buat mikir. Juliana mengalami kelelayan besar dari tim penyelamat. Jika tim berhasil mencapainya dalam waktu yang diperkirakan 7 jam, Juliana masih akan hidup. Juliana pantas mendapat yang lebih. Sekarang kita akan mencari keadilan untuknya karena memang itulah yang pantas dia dapatkan. Mau dibawa kemana ini arahnya? Orang marah. Di Brazil ada pegunungan kayak Indonesia gak? Lu enteng banget. Terus ada orang Brazil gitu masuk ke komunitas marah-marah, terus kayak ngasih informasi. Dia sadar karena banyak informasi palsu. Tapi ini 900 meter juga masih dipertanyakan sih. Ini kalau dari tim SAR sih kalimatnya 600 meter ya. Yang mana tinggi sekali tentu saja. Kabut menghambat proses evakuasi. Mereka akan mencoba menggunakan helikopter untuk menemukannya, namun tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan. Kondisinya kayak gini. Dan karena cuaca dingin, peluangnya untuk tetap hidup sangat kecil. Saya mengerti bahwa Anda marah karena banyak orang Brazil yang menghina negara Anda. Tapi kami juga marah karena Juliana ditinggalkan sendirian oleh pemandu di gunung yang sangat curam. Padahal dia menderita plus minus 5 derajat miopia. Minus 5 derajat miopia. Matanya minus. Dia hampir tidak bisa melihat. Dia tidak memakai kacamata karena peralatan yang digunakan. Itulah sebabnya dia terpleset. Beberapa kali evakuasi dibatalkan. Saya mohon maaf atas orang Brazil yang menghina negara Anda. Minus 5. Ini minus 5 dia info dari mana dah? Menghina sih nggak apa-apa. Jujur aja kami yang nggak suka amat dengan negara kami sendiri. In a way pemerintahnya ya. Tapi kalau dibilang teman-teman lu, coba kalau ini di Brazil 24 jam juga udah selamat tuh. Itu rasanya nyesek banget. Semoga kejadian beneran di... Lu kalau nyelam lebih jauh ini serem-serem men, postingan men. Saya pikir wanita ini pemandu wisata dan dibuang di sana dan perusahaan tur tahu apa yang terjadi sehingga mereka tidak berupaya menyelamatkan hidup. Apa? Datang dari mana omongan ini? Tuduhan macam apa? Gak jelas. Dan isinya tuh ya berantem-berantem antara netizen Indonesia dan Brazil pada akhirnya. Panjang men. Gue tuh sebenarnya butuh lebih banyak. Ini seperti kalimat ini, gue butuh lebih banyak kalimat yang keluar dari guide-nya itu. Kenapa guide-nya melakukan itu, kenapa dia ninggalin, kenapa ini, kenapa itu. Pengen tahu banget gue karena itu kesalahannya guide-nya. Brazilian says Rinjani is suitable for beginners, already explain how this case could happen. Men, Rinjani itu bukan buat pemula men. Seven Summit loh, nomor 3. Meskipun jalur Sembalun itu salah satu jalur yang paling enak, tapi kita bicara ini gunung setinggi itu dengan Allahu Akbar. Lihat kabutnya, lihat ketinggiannya, cuacanya, anginnya, medannya, pertimbangan visibilitas, suhu udara, kesiapan perlengkapan. Mental SAR yang turun ini juga harus terlatih dan siap. Sedih banget kalau masih ada yang bilang SAR nggak ada effortnya. Siap. Oke. Ini ke-4 yang turun. Awas drop di bawah. Kayak gini bre. Kabut begini, coba jarak pandang berapa meter ini? Allahu Akbar. Oh, jatuhnya di sekitaran sini ya? Ini kalimat ini men yang harus ditekankan. Dalam hal rescue sangat penting untuk menyelamatkan korban, tapi penting juga untuk tidak menimbulkan korban baru. Rescue di gunung itu nggak semudah itu. Masih bingung kenapa dia terpisah dari kelompok, ditinggal guide is near impossible. Guide itu paham resiko. Tapi kalau dari kalimatnya Ali Mustafa ya, ditinggal 3 menit ini. Iya, ini juga dipertanyakan yang open trip, guide sama pengelola dan teman-temannya kok nggak rame? Mana orang-orang yang bisa nunjukin dan jelasin kronologi sama perizinan? Tim SAR jadi banyak disalah-salahin padahal mereka lah yang nolong dan terjun langsung ke lapangan. Kemana? Ini temennya juga kemana? Yang ini kemana? Harusnya mereka juga tidak meninggalkan dong. Oh, ini juga ada penjelasan tentang nggak semua helikopter rescue itu seideal di film-film dan penjelasannya sangat masuk akal.
Dan ya balik lagi, sudut pandangnya adalah ngelihat perkara pemerintah. Karena apa? Karena terbawa fakta kalau ada efisiensi anggaran tim SAR. Gue nggak tahu pasti efisiensinya tuh berapa persen, dari berapa ke berapa, tapi kayak ya keputusan buruk lagi nih. Maksudnya giran kayak gini terjadi, terus gimana? Ini nih, pertama, mereka melihat perlengkapan penyelamatan darurat begitu terbatas. Kasusnya sama, jatuh ke jurang, itu sudah berkali-kali. Artinya kita perlu alat-alat mountaineering yang lengkap, tersedia di titik rawan dan bisa menembus medan serta cuaca apapun. Kalau kita ambil alat dulu ke bawah, itu akan memakan waktu. Kami apresiasi semua tim yang di lapangan dengan segala keterbatasan mereka berusaha untuk menyelamatkan korban. Namun, ternyata talinya kurang panjang dan ambil alatnya dari bawah, bahkan ada yang dibawa dari Mataram. Ini yang ngomong penyelenggara pendakian Rinjani yang telah mengenal Gunung Rinjani sejak tahun 2000. Sama pendaki berpengalaman. Penting adanya ketersediaan tim rescue yang sudah terkoordinasi dengan baik, yang juga mestinya berjaga di sekitar lokasi-lokasi yang berpotensi bahaya dengan membangun pos penyelamatan. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, saya kira keterlambatan akan menjadi tertangani. Dan ini concern utamanya. Jadi, jika alat siap dan personil siap, cuaca dan medan apapun, rasanya ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan. Kayaknya jawaban dari pemerintah baru akan kita lihat nanti. Ini setelah ada kayak gini, setelah serame ini, gimana evaluasinya, gimana penanganannya. Dan kabar-kabar terakhir yang gue dapatkan adalah Gunung Rinjani di Google Maps dapat bintang 1. Terus ada kabar hasil otopsi dari Juliana Marins. Hasil otopsinya bilang Juliana diketahui hanya mampu bertahan 20 menit setelah terjatuh ke jurang Rinjani. Perkiraan 20 menit, kata dokter forensik yang ada di RSUP. Dilansir dari Detik Bali. Tadi kan memang setelah dari Rumah Sakit Bayangkara dibawa sama keluarga ke Bali untuk diotopsi, dan ini hasilnya kan. Hasil otopsi mengungkapkan korban mengalami luka parah akibat benturan keras di beberapa bagian tubuhnya. Kami dapat menyimpulkan sebab kematian karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan pada organ-organ dalam dan pendarahan. Atit mengatakan tulang belakang, dada bagian belakang, punggung, dan paha Juliana mengalami patah. Tim forensik mengatakan kondisi itu membuat Juliana diyakini tidak bisa bertahan lebih dari 20 menit setelah terjatuh. Kami tidak menemukan tanda bahwa korban itu meninggal dalam jangka waktu lama, jadi kita perkirakan paling lama 20 menit. Dan ini sebenarnya bisa mengubah semua sudut pandangnya. Menjadi pelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati lagi, khususnya naik gunung, khususnya dengan berdebat sama orang di internet. Video ini panjang sekali dan lu bisa tinggalkan di kolom komentar di bawah kalau misalkan gua terlewat atau lu ada informasi lain atau ada diskusi apapun, bisa ditulisin aja. Itu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini.